Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anabila Fikria, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 105 Kabupaten Blora. Di sini, saya akan menyimpulkan dan merefleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan yang sudah saya pelajari pada modul 1.1. Dimulai dari pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa sih yang Anda percaya tentang urgen pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran? Selama ini, saya mempercayai bahwa setiap anak yang terlahir di dunia ini itu bagikan selembar kertas kosong yang berwarna putih dan bersih, dan siap untuk diberi tulisan, coretan, gambaran, maupun warna dalam kertas tersebut. Nah, jika saya sebagai pendidik, maka tugas saya yaitu memberikan coretan atau gambar atau lukisan yang bagus dan indah di kertas kosong itu akan menjadi sebuah lukisan atau sebuah gambar maupun tulisan yang indah dan bermakna. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 ini, pikiran dan perilaku saya mulai berubah. Semua yang saya pikirkan tentang murid, tentang diri saya sebagai pendidik, dan tentang murid dengan lingkungannya, kini saya telah menemukan makna yang sama. Pertama, tentang murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, murid atau anak itu terlahir di dunia dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi, anak itu bukanlah sebuah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa seperti yang telah saya pikirkan sebelumnya sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Dalam pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantoro ada 3 kekuatan kodrat anak. Yang pertama, anak memiliki kodrat untuk merdeka. Artinya, pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, dan sedang merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Sehingga merdeka batin itu merupakan pendidikan dan merdeka lahir itu merupakan pengajaran. Yang kedua, anak memiliki kodrat untuk bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Kodrat yang bagaimana? Yang mempunyai pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga. Dan itu sudah ada menurut Ki. Jadi, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya tentang sosiokultural. Ki Hajar Dewantoro berpesan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Padahal ini, kebudayaan dan pendidikan adalah satu kesatuan yang utuh. Kebudayaan dimaksud adalah sebuah peradaban, cita-cita masyarakat yang ingin kita bentuk sebagai sebuah bangsa. Mimpi kita sebagai bangsa, itu semua kita semaikan benihnya. Kita mulai kerjakan dari apa yang kita kerjakan di dalam pendidikan ini. Dan yang terakhir, setelah saya mengetahui dan meresapi hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai keinginan untuk merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada kelas saya. Hal-hal itu antara lain, saya akan berusaha mengembangkan pendidikan karakter. Selama pembelajaran saya akan mencoba menghadirkan kegiatan kerjasama, memperkuat toleransi dengan sesama teman maupun semua warga sekolah. Kemudian ada sopan santun kepada sesama manusia dan melatih mereka untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka hadapi.
Kemudian, mendorong kreativitas peserta didik, saya mencoba mengarahkan peserta didik untuk mengenal potensi yang dimiliki dirinya masing-masing dengan memberikan waktu untuk mereka bereksplorasi dan berkreativitas serta berinovasi. Kemudian saya juga akan menerapkan pembelajaran yang menjunjung tinggi kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu dengan memberikan pembelajaran yang menghormati setiap potensi peserta didik dengan tidak membedakan. Namun, kita selaku guru dapat memberikan tuntunan atau arahan agar mereka bisa berkembang lagi, dan selama pembelajaran, saya akan berusaha mengenalkan hal-hal yang sesuai dengan zamannya agar peserta didik tidak tertinggal zaman dan dapat memanfaatkannya dengan baik. Mulai dengan pembelajaran yang menggunakan teknologi, misalnya saat pemahaman materi dengan menggunakan metode games quizzes dan juga games-games lainnya yang mendukung peserta didik. Nah, hal-hal tersebut yang nantinya akan saya terapkan pada pembelajaran mandiri. Banyak sekali PR dan tantangan bagi saya sendiri karena hal ini merupakan hal baru juga untuk saya. Oleh karena itu, saya sebagai guru pun tidak menutup kemungkinan untuk selalu mengembangkan pengetahuan maupun mengalami kemampuan dengan selalu belajar. Karena memahami peserta didik dengan berbagai macam karakteristik yang berbeda bukanlah hal mudah. Perubahan dalam pendidikan juga selalu berkala berubah, sehingga kita selaku guru harus selalu bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Demikian kesimpulan yang dapat saya tuliskan. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita terapkan di sekolah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.